dulu liburannya itu mungkin sengaja tayangkan ini untuk ibu-ibu sharing saja ya, sharing saja. Bahkan mungkin kami berharap ada manfaatnya untuk khususnya ibu di SD, bapak yang bapak dengan ibu semuanya. Mungkin sekian. Sudah, thank you. Ada penampilan yang tadi ada. Oh ya, WCD dari radar ya. Oh ya, ini kebetulan radar meliput waktu kita ada siswa dan siswi dari Musliman Kota Tasikmalaya punya cara unik dalam merayakan momentum Murid Update 2022. Mereka menyulap sampah menjadi kreasi. Seluruh siswa-siswi dan tenaga pendidik di SD Negeri 2 Siluman, Kelurahan Setiajaya, Kecamatan Cibulu, Kota Tasikmalaya menyambut momentum World Clean Up Day 2022 dengan berbagai kegiatan yang meriah. Tak sebatas merayakan momentum, Bapak guru lagi ngerengan, ya bu ramai bu pamir bersama kalau 20 ya hari sampah nasional ibu bapak biasa bisa nolak kayak gitu sehingga nilai tersebut ada gitu bu, saya yang tahu gitu ibu bapak guru ramai bu ayahnya saya kalau yang penting bersih cuci gula ya nah ini buat si belum melaksanakan berbagai kegiatan. Para siswa dan siswi diajak penimbangan sampah juga. Hal tersebut menjadi langkah nyata untuk gelaran fashion show yang diikuti para siswa. Kan ada kegiatan melukis, ada kegiatan fashion show, ada kegiatan puisi waktu pelaksanaan ini. Ya, nah, itu mungkin Pak dari kami atau saya khususnya mengucapkan sekian. Mudah-mudahan nanti banyak manfaatnya dan ibu-ibu, bapak-bapak kunjungan ke sini juga terima kasih lagi sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini kedepannya untuk kami ya lebih meningkat lagi dan bapak ibu juga kita sharing selalu di lingkungan khususnya untuk lingkungan pendidikan Kota Tasikmalaya agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang cinta sampah dan menjadi berkah juga menjadi anak-anak yang mandiri, khususnya yang mandiri dan suka menabung ya gitu. Mungkin dari saya cukupkan sekian, terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang Waalaikumsalam. Mohon izin, saya akan menggunakan bahasa Sunda sebelum hari ini hari Kamis. Meskipun tidak hari ini pakai pakaiannya cuma sebulan sekali, tapi ya budayakan bahasanya kita bisa menggunakan setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Puja setra yang minuhan jero dadak urang ngastakeun ka dongeng kalasa malariru gaduh rasa rasa syukur penyumuran minuhan teh jantung keundung ka maha kubur malariru tapi tidak sempat kunjung kuliah sareng kabur sholawat rahmat yang membuat kunjungan alam Nabi Bagawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak sama SD Sari seueur rekan-rekan meskipun kebingungan baca itu biasa naon belajar umum teh sebenarnya kayak bentuk atas ya itu orang lain solusi orang bisa dibanding kalau terus dipayung kadang kalau saya Kota Tasik memulai dua kita memfokus ada kebuang sampah
ya tawisna SDN 2 Siluman. Dan mangga rekan-rekan mulai waktos gali informasi sedalam-dalamnya. Oke, hal tidak sampai kita mana sih buat itu lagi di waktos itu. Oke, izin ke Ibu Kepala dan syukuri karena sampai ada sisi Amir atau sebentuk kemarin ini kan pada hari ini kayak dimulai pun zakat. Ini kemajuannya atau gitu. Kalau kita tadi sarankan mengawatas pilih seperti itu syukuri mengenai itu untuk perjalanan segitu. Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepatkeun abdi bermalat painten DDT pamedi bangsa sampah disebutna direktur budayana keren banget di bank sampah teh aya direktur, aya manajer, aya talent, kumaha we sapertos di bank gitu. Betul gaya paresa kita direktur bank sampah. Teh bank sampah sekolah sarana menumbuhkan pola pikir peduli sampah sejak dini. Jadi di tujuan awal kita mendirikan bank sampah itu untuk menumbuhkan karakter yang utamanya itu kita menumbuhkan karakter pada siswa, di mana kalau terciptanya atau tumbuhnya karakter itu karena kebiasaan. Jadi kalau tidak terbiasa maka tidak akan tumbuh karakter ya Bu. Kalau sudah terbiasa maka anak-anak itu nanti melekat dalam jiwanya, khususnya untuk sampah ini sejak dini. Kenapa di SD? Karena kebanyakan sekolah atau warga itu di sekolah di SD gitu ya. Pamit di SD natos tertanam ieu sampah kedah di kumaha pasti tugikeun ka sepuh oge tertanam pami aya sampah teh engke mah moal ditajong di jalan teh tapi dicadak diambil gitu dijual sampah naon atuh sampah teh naon cing sampah teh barang sisa sisa yang sudah tidak terpakai mantan oke sampah paresanya ya sampah seseplekan mantan itu sampah ya mantan terindah sampah nih sampah teh panintenan sesuatu yang terbuang yang sudah tidak terpakai lagi yaitu disebut sampah. Yang disebut sampah itu yang belum mempunyai nilai ekonomis. Kalau sampah sudah dipilah nanti berbeda lagi, bukan sampah lagi tetapi menjadi barang yang ekonomis gitu. Jenis-jenis sampah ada 3 ya, sampah organik, anorganik, dan residu. Untuk organik itu sampah basah, ya sisa-sisa makanan itu masuk di sampah organik. Kemudian anorganik, sampah kering. Residu, kalau residu itu sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang, yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Contohnya styrofoam itu masuk ke sampah residu, karena styrofoam itu tidak bisa didaur ulang lagi. Kemudian styrofoam juga merupakan sampah yang paling berbahaya karena tidak bisa terurai. Ini data timbulan sampah di Indonesia. Sumber sampah, umumnya sampah, bisa lanjut. Singkat saja ya. Ini data sampah di Kota Tasik. Per hari di Kota Tasik itu bisa mencapai sampai 319 ton itu per hari yang ditumpuk di mana Bu? Di Cianjur, yang disetorkan ke Cianjur tiap hari itu dari Kota Tasikmalaya itu 319 ton. Makanya di Cianjur langsung numpuk nih Pak, pisan numpuk pisan kedah eta teh atos overload selalu sama di Cianjur teh nyatos teu katampung. Dan truk jet pamila berkah Cianjur teh kedah lawanan saurnya
Pami tarik sakedik teh soalnya ender mohon di Ciangir ya. Bau longsor. Ini penumpukan sampah, pembuangan sampah di Ciangir Tasikmalaya. Ada sampah umum ya, lautan sampah. Itu Bapak Ibu sekilas gambaran di Ciangir. Mungkin ke Lugarsari lebih dekat ya, lebih dekat. Kalau di Ciangir langsung cakap pemandangannya itu gambaran di kita tidak jauh ya, itu desa Ciangir. Ini yang biasa kita lakukan terhadap sampah. Biasanya sampah itu dibakar, dibuang ke sungai, kemudian dibuang sembarangan. Lepat intinya Bu, sampah dibakar pun salah itu sebenarnya. Jadi sampah itu jangan ada yang dibakar, apalagi dibuang ke sungai, kemudian dibuang ke sembarangan. Ini yang sudah menyalahi. Membuang sampah sama dengan memindahkan sampah, sama dengan memindahkan masalah. Jadi kalau hanya sampah dibuang ke tempat sampah, itu hanya memindahkan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Sumber masalah sampah, masalah bukanlah pada sampah itu sendiri, tetapi pada cara kita menangani sampah. Jadi kalau kita bisa menangani sampah, sampah itu tidak jadi masalah, tetapi malah menjadi berkah. Inilah dasar hukum pemberian bank sampahnya. Kalau di sekolah masuk ke program kewirausahaan ya Pak, di kepala sekolah ya, masuk ke kewirausahaan. Lagi saja nih. Ini bank sampah sekolah, bisa dibaca aja ya. Ini alur proses di bank sampah sekolah. Siswa membawa sampah dari rumah 1 minggu 1 kali. Kalau setiap hari repot ya. Jadi di sini setiap hari Sabtu siswa membawa sampah dari rumahnya, walaupun hanya 1 on atau setengah on, gitu. Kalau di SD 2 Siluman, setiap sampah jenisnya tidak dibeda-bedakan harganya. Jadi semua jenis sampah sama harganya. 1 kilo 1.000. Dihargakan ke siswa itu 1 kilo 1.000 untuk semua jenis sampah. Ini siswa membawa, kemudian ditimbang oleh teller. Nanti ada tellernya. Sampah disimpan, kemudian nanti dipilah. Yang masih bisa digunakan untuk kreasi nanti diambil oleh guru-guru masing-masing. Yang masih bagus gitu, dibuat kreasi. Kemudian yang sudah tidak bisa dipakai lagi baru dijual. Ini alurnya menabung di bank sampah. Ini
Tujuan dari bank sampah sekolah. Pasti kalau tidak ada sampah, lingkungan pasti akan bersih dan sehat. Kemudian mengurangi jumlah sampah ke TPA, mengubah perilaku siswa dan orang tua siswa, meningkatkan kreativitas, kemudian memberikan keuntungan bagi penghasil sampah.